Ibu, Ayah, hari ini Bayu dan saya akan menikah di Hotel Megah Indah. Sudah 3 tahun. Ayah masih belum mau memaafkanku? Bayu, orang itu yang gajinya Rp1.000.000 sebulan anak miskin itu. Bagaimana aku bisa tenang menyerahkanmu kepadanya? Ayah, aku mencintainya apa adanya. Sari, di rumah kau hidup dalam kemewahan. Perusahaan keluarga kita senilai 16 triliun rupiah menunggumu untuk mewarisinya. Sekarang kau ingin pergi dan hidup susah bersamanya. Aku tidak mau sepeser pun dari rumah. Aku akan mencari uang sendiri. 3 tahun. Beri aku 3 tahun. Aku akan buktikan bahwa Bayu adalah pria baik yang layak dipercaya. Jika kau melangkah keluar pintu itu, jangan pernah kembali. Apakah orang tuamu datang? Sari, kita sudah bersama selama begitu lama sekarang, jadi kapan kau akan mengajakku bertemu orang tuamu? Aku, orang tuaku, tidak ada. Jadi di mana orang tuamu bekerja? Mereka, di kampung halaman mereka? Sari, oh, Sari, keluargamu sangat miskin sehingga kau malu menyebut mereka? Hotel Megah Indah terdengar akrab. Fajar, periksa untukku apakah Hotel Megah Indah adalah properti dari Grup Wijaya. Siapkan semua barang. SUV mewah sertifikat, Villa Barat Jaya, sertifikat buku tabungan dengan 12 miliar rupiah 1, set perhiasan zamrud, uang tunai 400 juta rupiah, 5% saham Grup Wijaya. Dan seterusnya. Set itu dari ruang kerjaku, tambahkan juga gelang zamrud pusaka. Ibu, set itu sudah diturunkan selama 4 generasi. Ibu bilang tunggu sampai Nona Wijaya melahirkan sebelum memberikannya padanya. Sari sudah menderita di luar selama 3 tahun. Sebagai ibunya, aku tidak bisa membiarkannya menikah ke keluarga itu dan dipandang rendah. Teman dan keluarga. Hotel Megah Indah sangat sulit mendapatkan reservasi Bayu. Kita berusaha keras untuk menjamu. Kalian semua menghubungi teman-temannya hanya untuk memesan tempat ini. Makan, minum, dan bersenang-senanglah. Sari, kapan dia akan muncul? Lihat waktu. Perjamuan akan segera dimulai, dan tidak satupun keluargamu yang datang. Ibu Santoso, mereka mungkin tidak bisa datang. Apa maksudmu mereka tidak bisa datang? Pernikahan sepenting ini mereka bahkan tidak akan datang, dan orang tidak penting sepertimu, jika Bayu tidak menyukaimu, tidak akan pernah menginjakkan kaki di keluarga Santoso. Hari ini aku akan mengajarkanmu sopan santun. Untuk masuk ke keluarga kami, kamu harus belajar aturannya dulu. Kuharap kamu tidak akan menyia-nyiakan usaha baik Ibu Santoso. Cukup ya, itu menunjukkan betapa hebatnya Bayu kita. Dia bisa mendapatkan istri, tidak ada hadiah pertunangan, tidak ada perhiasan emas, dia praktis membayar kita untuk menikah. Bayu, apa kau hanya diam dan menerimanya? Kenapa kau mengatakan semua ini? Apa aku salah? Mereka tidak datang jadi tidak boleh aku berkata-kata? Hentikan, kalian berdua, jangan bicara lagi. Silakan sambut mempelai pria. Sekarang mempelai wanita menerima hadiah. Sari hari ini sudah melalui banyak hal. Ayo sesuai tradisi yang lebih tua harus memberi hadiah. Ini adalah pusaka keluarga Santoso, diturunkan dari generasi ke generasi khusus untuk menantu perempuan. Ibu Santoso, agak kecil, saya tidak bisa memakainya. Gelang baru memang seperti itu, tahan saja. Bayu terlalu ketat, tanganku sakit. Jangan marah, Sari terlalu lembut, aku akan bicara padanya. Membesarkan aku tidak mudah. Demi aku ikut saja sedikit. Lihat, sudah terpasang. Kenapa ribut? Ini berdarah. Hanya goresan. Bukan masalah besar. Lihat, sekarang sudah terpasang. Ini menunjukkan dia menerimamu sebagai menantunya. Sari, biar aku bilang. Setelah kamu menikah ke keluarga Santoso, kamu harus mengikuti aturan keluarga Santoso. Sari, sekarang semua kerabat sudah berkumpul, biar saya luruskan. Setelah kalian menikah, kalian akan tinggal bersama kami orang tua. Kami punya 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu cukup untuk kalian berdua. Pak Santoso, Bayu dan saya sudah sepakat kami akan tinggal sendiri setelah menikah.
Bayu adalah satu-satunya anak laki-laki penerus garis keluarga. Dia tidak bisa meninggalkan rumah. Dan satu hal lagi, dalam waktu 1 tahun, kamu harus memberikan keluarga Santoso, seorang cucu laki-laki tertua. Jangan sampai garis keturunan keluarga punah. Pak Santoso, tentang itu kami ingin menjalaninya secara alami. Alami, itu tidak bisa. Ayahnya, dan saya sudah menunggu untuk memiliki cucu. Setelah kamu menikah, kamu berhenti kerja. Selagi kamu masih muda di rumah saja mengurus anak. Berhenti kerja? Bayu baru saja dipromosikan menjadi manajer departemen, dia sedang naik daun. Kamu harus mendukungnya dari rumah, mengurus keluarga dan membesarkan anak melayani mertua dengan baik. Itu tugas seorang istri. Pak Santoso, saya punya karier sendiri. Pekerjaanmu itu berapa gajinya sebulan? $800? $1.000? Apa yang bisa kamu dapat? Bayu sekarang hampir $4.000 sebulan. Dia bisa menghidupimu. Diam saja di rumah dan urus rumah tangga dengan baik. Tepat sekali. Seorang wanita tugas sebenarnya adalah mengurus suami dan anak. Jika kamu bekerja di luar, siapa yang akan mengurus kami? Siapa yang akan memberiku cucu laki-laki yang sehat? Bayu, bilang sesuatu. Apa yang kau janjikan padaku sebelum melamar? Sari, orang tuaku sudah tua, dan aku anak satu-satunya. Jika kita tidak merawat mereka, siapa lagi? Tapi kau berjanji padaku? Sari, apa kau tidak bisa mencoba mengerti? Salahkah ingin punya cucu? Salahkah mereka ingin menantu perempuan tinggal di rumah dan melayani mereka? Itulah yang terjadi di zaman mereka. Kenapa kau mempermasalahkannya? Kata-kata saja tidak cukup. Tanda tangani perjanjian ini, melahirkan cucu laki-laki tertua dalam setahun berhenti kerja, dan melayani mertua. Semua tertulis jelas hitam di atas putih. Tanda tangan perjanjian? Sari, jika kau tidak tanda tangan itu, berarti kau tidak mencintaiku. Mereka sudah memiliki masalah dengan latar belakangmu yang tidak jelas. Mereka tidak ingin kita bersama, aku sudah membicarakanmu di depan mereka, dan kau bahkan tidak mau tanda tangan? Sari, lakukan saja demi aku. Ikuti saja keinginan ayahku, ya? Mereka juga sudah susah. Bagaimana denganku? Bagaimana dengan pekerjaanku? Hidupku? Hidupmu? Kau menikah denganku, menjadi istri Pak Santoso yang baik, itulah hidupmu, bukankah itu indah? Aha. Baiklah hapus ekspresi itu dari wajahmu. Kamu tidak mau lakukan ini, tidak mau lakukan itu. Kau pikir dirimu pewaris kaya? Lihat mereka menantu perempuan Pak Li membawa mobil sebagai mahar, seharga $40.000, dan bibi kamu menantu perempuan membawa mahar $20.000 dan 1 set perabot. Sekarang lihat dirimu. Kamu tidak punya apa-apa. Menurutku seseorang sepertimu tidak lain hanyalah sampah. Mungkin hanya bajingan yang memalukan. Menikah tanpa keluarga yang hadir? Siapa tahu dari mana asalmu? Ibu Santoso, saya punya. Di mana mereka? Kalau begitu panggil mereka dan biarkan aku lihat. 3 tahun, aku tidak pernah melihat mereka. Apa kau kabur dengan seseorang atau masuk penjara? Bayu, kita tidak merendahkan keluargamu, itu adalah berkah yang tidak pantas kau dapatkan. Dan, kau masih pilih-pilih, apakah kau pantas mendapatkannya? Menurutku, kau tidak pantas menjadi menantu keluarga Santoso, kembalikan padaku. Ibu Santoso, mohon bersikap lembut. Tanganmu masih berdarah. Sampah macam apa yang pantas pusaka keluarga kami? Kau tidak apa-apa? Jangan marah. Kesehatanmu yang paling penting. Nak, aku senang kau tidak melupakan ibumu setelah menikah. Aku punya tekanan darah tinggi, jadi tenanglah, jangan buat aku marah. Cukup. Kamu sudah bersulang untuk semua sesepuh. Menurut tradisi, kamu masih perlu bersulang untuk Pak Santoso. Berdarah di hari pernikahanmu, sungguh sial. Apa yang kamu tunggu? Dramatis, kamu hanya perlu bersulang untuk 3 meja. Berlutut. Itu aturan keluarga Santoso, seorang pengantin baru harus berlutut dengan kedua lutut dan bersulang untuk mertuanya. Berlututlah. Apa, kamu tidak mau? Setiap menantu perempuan keluarga Santoso melakukan hal yang sama. Itu tradisi. Jika kamu tidak berlutut, kamu menolak keluarga Santoso. Bayu, kamu tahu, meniskusku robek. Menyelamatkanmu dari depan truk itulah yang menyebabkannya. Mengungkit hal kecil itu lagi, kamu tidak akan pernah berhenti, itu hanya meniskus robek. Orang tuaku hanya memintamu berlutut sebentar dan bersulang,
Apakah itu masalah besar? Aku, Sari Wijaya tidak akan berlutut Bayu hari ini aku benar-benar telah melihat seluruh keluargamu. Betapa butanya aku dulu sampai jatuh cinta padamu. Aku. Pengantin wanita menunjukkan sifat aslinya. Ini akan menarik. Kamu. Ayo lihat. Siapa yang berani membuat grup Wijaya satu-satunya pewaris berlutut? Wijaya, grup Wijaya. Sari, aku terlambat. Maaf atas apa yang kamu alami. Bawalah maharnya. Mahar dari grup Wijaya sebuah SUV mewah, sebuah rumah di Villa Barat Jaya, sertifikatnya di sini buku tabungan dengan 12 miliar rupiah, seperangkat perhiasan zamrud, uang tunai 400 juta rupiah, 5%. Saham grup Wijaya. Luar biasa. 12 miliar rupiah. Grup Wijaya itu orang terkaya di kota grup Wijaya itu, tangkap mereka. Kamu apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku? Ini ilegal. Kamu tunangan putriku, Bayu. Yaitu aku. Beraninya kau memukul anakku. Jadi bagaimana jika aku memukulnya? Apa aku perlu memilih waktu? Tepat di luar pintu, aku mendengar semuanya dengan jelas, membuat pewaris grup Wijaya berlutut dan bersulang. Keluarga Santoso kalian memang punya wewenang besar. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau pukul anakku? Dan merendahkan kami seperti ini? Kami hanya 2 orang tua. Karena dia menginjak-injak putri kesayanganku. Menginjak-injak? Siapa yang menginjak-injak siapa? Putrimu yang mengejarnya selama 3 tahun? Apa kami pernah bilang apa-apa? Sekarang kamu datang pura-pura polos? Ardi, bangun. Kenapa keluarga Santoso harus berlutut di depan mereka? Sekarang aku lihat jelas kamu hanya akting palsu. Apa katamu? Kukatakan kalian penipu, sewa beberapa orang jas hitam, beberapa KTP palsu, dan berani pura-pura jadi orang terkaya. Kamu pikir aku takut? Lagi pula kalau memang kaya, apa putrimu pakai gaun murah? $40? Benar-benar kaya? Apa kau biarkan dia tinggal di apartemen bobrok selama 3 tahun? Benar-benar kaya? Apa dia memohon menikahi anakku? Itu benar? Dengar itu? Publik tahu semuanya. Dan pakaian cantel kamu itu palsu, kan? Hampir saja membodohiku. Kau tahu aku kena saraf, ya? Gak bisa lanjutkan kebohongan? Jangan takut, nak ibu di sini. Hari ini aku ingin lihat sejauh mana para penipu ini bisa pergi. Tapi Sari, Gunakan otakmu, putri. Orang terkaya tinggal di apartemen bobrok denganmu selama 3 tahun. Pernah lihat itu? Bayu. Apa kau pikir kami juga berpura-pura? aku. Yah, dia ada benarnya juga. 3 tahun kau tak pernah bilang keluargamu kaya. Jadi ini yang kau pikirkan tentangku, Bayu? 3 tahun cinta sejatiku, terbuang pada anjing. Hei, lumayan, ya? Sayangnya palsu. Meskipun terlihat asli, tetap palsu tak berharga. Letakkan. Lihat ini sungguh, lihat. Warnanya aneh, bukan hijau, bukan putih, seperti dasar botol bir. Kamu bisa dapatkan seikat ini seharga $10 di kios pinggir jalan. Memang terlihat agak palsu, ya? Aneh kalau asli. Gioknya Pak Li dipakai menantunya. Kejernihan giok itu sangat berbeda dengan ini. Ibu Santoso, sebaiknya Anda menunjukkan rasa hormat. Hormat? Hah? Kalian yang curang? Dan kalian bertingkah seolah benar? Villa Barat Jaya yang mana? Yang di daerah kumuh? $12 juta. Apa kamu tahu setinggi apa $12 juta jika ditumpuk? Dengan penampilanmu yang miskin, kamu berani menulis $12 juta? Untuk sekarang, kita tinggalkan saja. Nak, kamu terlalu mudah percaya. Mereka menipumu untuk menikah. Jika kita biarkan mereka menakut-nakuti kita hari ini, besok mereka akan meminta uang pada kita. Penipuan pernikahan? Ibu Santoso, sebaiknya Anda bersiap mempertanggungjawabkan apa yang Anda katakan hari ini dan bertanggung jawab secara hukum. Oh, jadi kamu di pihaknya sekarang, ya? Kamu membawa sekumpulan kaki tangan untuk berpura-pura, dan aku tidak bisa berkata apa-apa? Biarkan aku bilang, aku sudah pernah melihat penipuan ini sebelumnya. Pertama, kamu berpura-pura kaya untuk menakut-nakuti orang, lalu bicara cinta sejati dan minta hadiah pertunangan, dan akhirnya kamu lari membawa uang. Jadi selanjutnya apa?
Apakah minta uang? Aku bilang aku sudah pernah lihat akting begini pertama. Mereka pura-pura kaya untuk menakut-nakuti kita, lalu mereka bicara soal uji cinta sejati dan minta hadiah pertunangan akhirnya. Mereka ambil uangnya dan kabur jadi selanjutnya. Kamu akan minta uang? Dan ini 400 juta rupiah. Uang palsu? Pakai barang palsu buat jaga muka memalukan banget. Apa yang aku bilang? Pembohong tetaplah pembohong sehebat apapun aktingnya mereka tetap pembohong. Aku tadinya gak mau bilang apa-apa, tapi sekarang sudah begini akhirnya aku lihat kenyataannya Sari. Meskipun keluargamu miskin keluarga Santoso, gak akan meremehkanmu. Gak perlu pura-pura kaya. Keluarga Wijayamu pada akhirnya kamu cuma ingin menikah ke keluarga Santoso. Naik gengsi. Apalagi, putrimu sudah 3 tahun dengan Bayu apa maunya? Bukankah karena Bayu punya masa depan cerah? Sekarang pernikahan sudah dekat mereka takut kita akan meremehkan jadi mereka pura-pura begini. Tepat sekali. Bayu kami lulus dari universitas terkemuka dan baru saja naik jabatan jadi manajer di perusahaan besar. Dan putrimu cuma pegawai biasa gaji 4.000 sebulan. Sejujurnya, kalau Bayu gak suka dia pernikahan ini, sebenarnya kami gak akan setujui. Sekarang kamu buat ulah begini mau apa kamu? Mau bikin kami pikir kami yang naik gengsi? Aku bilang itu gak akan berhasil keluarga Santoso memang gak super kaya. Tapi kami keluarga terhormat. Kata kepala keluarga benar. Dengan penampilanmu yang lusuh kamu masih mau kami menghargaimu? Mimpi kali. Sudah selesai. Kalau sudah, mau apa? Mau mukul orang? Mukul kamu? Gak akan sampai segitunya. Bu kamu bilang pertunjukan ini masih layak ditonton? Karena mereka berakting begitu keras gak nonton sampai habis itu gak sopan. Aku menangkapmu berbuat palsu. Kamu. Uang palsu dan anggur palsu, pas banget. Aku pikir keluarga Santoso kali ini benar-benar bermurah hati. Tapi itu anggur palsu. Aku tahu ada yang aneh dengan rasanya. Gimana menurutmu? Patah hati. Kenapa harus patah hati karena barang palsu? Dan lihat, batangan emas juga. Keras banget. Mereka terlihat cukup meyakinkan. Batangan emas palsu ada di mana-mana sekarang. Beberapa puluh dolar masing-masing online. Beli sebanyak yang kamu mau. Dengar itu? Emas asli itu berat, loh, bunyi gedebuk. Kalau punyamu, berat seperti bata. Dan itu merusak gigi palsuku. Sari, aku tahu kamu tidak sabar untuk menikahiku. Tapi kamu tidak boleh berpura-pura kaya dan mengelabui keluarga Santoso. Sudah cukup dengan ini? Membuat keributan, aku akan membongkar kalian semua. Kalian pembohong semua. Sari, lihat sekarang. Aku mengerti sekarang. Bagus, sekarang kau lihat. Aku nggak nyangka kamu akan sejauh ini. Maksud kamu apa? Maksudku, kamu tahu betul? Aku tahu keluargamu ingin kamu menikah denganku. Mereka putus asa. Sari, kamu sudah bersamaku selama 3 tahun, takut aku meremehkan keluargamu yang miskin? Jadi kamu melakukan sandiwara ini? Berpura-pura kaya raya? Mencoba membuatku lebih menghargaimu. Bapak dan Ibu Wijaya kenapa repot-repot begini? Sari, keluarga macam apa yang kamu punya? Apa aku nggak tahu? Kamu menyewa baju-baju ini, menyewa orang-orang berbaju hitam ini. Berapa biayanya? Apa pantas pinjam uang demi gengsi? Bayu, kamu pikir orang tuaku sedang akting? Bukan itu yang kupikir, tapi apa yang ada di depanku. Kalau kamu benar-benar kaya, pasti sudah lama kamu pamer. Kenapa nunggu sampai hari ini? Nak, seharusnya kamu sudah sadar dari dulu. Bapak dan Ibu Wijaya, saya tidak bermaksud mengkritik, tapi sandiwara ini sama sekali tidak perlu. Bapak dan Ibu Wijaya, biarkan saya memberi Anda sedikit saran. Miskin itu tidak apa-apa, tapi jangan ambil jalan pintas yang curang. Kamu pikir menyewa jas dan cantel palsu bisa membodohiku? Pak Wijaya, saya manajer di perusahaan besar. Saya sudah pernah melihat semuanya. Sandiwara kamu ini terlalu palsu. Begini kesepakatannya, aku tidak akan mempersulitmu. Bungkus semua barang ini. Grata, minta maaf di depan seluruh keluarga dan akui kamu salah. Lalu aku akan pertimbangkan, apakah aku masih mau menikahi Sari? Apa kamu sudah selesai? Pak Wijaya, aku memberimu jalan keluar.
Sari, setelah 3 tahun, ini yang kamu dapat, benda ini. Siapa yang kamu panggil benda? Sari, kamu menghabiskan 3 tahun untuk barang rongsokan ini? Kamu siapa yang kamu sebut rongsokan? Kamu pikir kamu siapa? Berhenti bersikap sok kuasa. Bukankah kamu kaya? Bukankah kamu yang terkaya di kota? Baik. Ayo lihat. Berapa lama kalian para palsu bisa bertahan seperti ini? Barang ini, kamu bisa dapat setumpuk dibeli murah seharga $100, dan kamu mencoba membodohiku dengan ini? Dan ini harganya kurang dari $100, kan? Ini adalah milik keluarga Wijaya, gelang zamrud pusaka galian lama, tekstur kaca diwariskan selama 4 generasi, bernilai 6 miliar rupiah. 6 miliar rupiah? Kamu dengar itu? 6 miliar rupiah. Siapa yang ingin kamu takuti? Kupikir aku belum pernah melihat zamrud, barang murahan ini. Aku tidak akan mengambilnya gratis dari kios pinggir jalan. Kamu seenaknya bilang, 6 miliar rupiah, siapa yang ingin kamu tipu? Apa katamu? Aku bilang, kamu hanya mencoba menipu uang, pertama pura-pura kaya, lalu menganggap barang palsu sebagai pusaka. Sekarang, setelah rusak, kamu minta harga yang konyol, 6 miliar rupiah. Kenapa tidak langsung merampok bank? Benar, aku pernah melihat penipuan ini sebelumnya. Pertama berikan barang palsu, lalu saat orang lain tidak sengaja merusaknya kamu minta uang banyak. Itu pemerasan. Jadi itu permainanmu. Kupikir kamu hanya soal menjaga muka, tapi ternyata kamu mengejar uang. Kamu sudah keterlaluan. Kamu masih pura-pura? Masih pura-pura? Hari ini aku akan bongkar semua kepalsuan kalian sepenuhnya. Silakan, teruslah berpura-pura. Sertifikat palsu seperti ini, sudah banyak kulihat rumah di daerah kumuh dan berani kalian sebut Villa Barat Jaya. Memalukan? Apa kalian menganggap kami, keluarga Santoso, bodoh? Hari ini akan kubilang jangan main-main dengan keluarga Santoso. Emas batangan palsu, dibeli 20.000 online dan berani kalian jadikan mahar? Dan ini? 5% saham grup Wijaya? Kenapa tidak 100%? Hancurkan juga kunci mobil itu, palsu. Kunci ini dari pasar diskon, 9.900, gratis ongkir, $12 juta. Kamu kira ini drama pendek? Lihat itu, semua barangmu, sudah kuhancurkan semuanya. Untuk mengganti semua itu, paling banyak setengah bulan gaji. Lihat, ketahuan, semuanya. Barang palsu ini tidak ada satupun yang boleh tinggal. Syukur. Jika kau tidak menegur pembohong, mereka akan mengira keluarga Santoso itu mudah diinjak. Aku tidak pernah menyangka, kau benar-benar berpura-pura kaya. Anjing tak peduli jelek, anak tak peduli keluarganya miskin. Apa kau belum pernah dengar, keluargamu miskin? Terus kenapa? Aku tidak pernah meremehkanmu. Tapi sungguh seusiamu kau biarkan mereka tampil dan mempermalukan diri sendiri? Apa kau punya perasaan? Sari, aku sungguh kasihan padamu, kau bahkan tidak mau mengakui latar belakangmu sendiri. Aku benar-benar buta bisa bersama wanita sepertimu selama 3 tahun. Lihat ibumu, memakai cantel palsu dan zamrud palsu berdiri di sana pura-pura jadi wanita kaya, memalukan sekali. Hubungi Departemen Hukum Grup. Ya, Ibu Wijaya. Oh, masih pura-pura? Departemen Hukum. Kau punya departemen hukum? Terus saja, terus pura-pura. Aku ingin lihat berapa lama kau bisa bertahan. Bapak dan Ibu Santoso, aku sarankan hentikan omong kosong ini. Minta maaflah untuk hari ini, bereskan kekacauan ini dan kita berpisah dengan baik. Jika kau bersikeras pergi ke polisi, kaulah yang akan malu. Jadi suruh Departemen Hukum siapkan gugatan untuk perusakan properti dengan sengaja. Keluarga beranggotakan 3 orang, tidak ada yang ketinggalan. Ya, Ketua Wijaya. Pengacara Budi. Ketua Wijaya berkata untuk menyiapkan materi gugatan atas perusakan properti dengan sengaja. Jumlah yang terlibat perkiraan awal lebih dari 16 miliar rupiah. Pak Hadi, saya sudah datang. Rio, bagaimana manik-manik karang laut dalam yang saya minta kamu siapkan? Pak Hadi, saya sudah membelinya. Tapi, bukankah 240 juta rupiah terlalu mahal? Apa yang mahal darinya? Tahukah kamu bahwa Ketua Wijaya dari grup Wijaya, putri satu-satunya, akan menikah secara rahasia hari ini di Hotel Megah Indah. Grup Wijaya, keluarga terkaya di kota.
Keluarga Wijaya mana lagi yang mungkin? Biasanya, bertemu Ketua Wijaya lebih sulit daripada mencapai langit. Itu benar. Di levelnya, kita bahkan tidak bisa menjejakkan kaki di pintu. Tapi sekarang berbeda. Putrinya menikah secara rahasia. Jadi hanya sedikit orang yang tahu, dan lebih sedikit lagi yang akan hadir. Jika saya yang pertama muncul dan memberi selamat kepada mereka, bagaimana mungkin Ketua Wijaya tidak mengingat saya? Jadi Anda ingin memberikan manik-manik karang itu? Benar, Ketua Wijaya tidak kekurangan uang, jadi dia tidak akan melirik barang biasa. Manik-manik karang laut dalam adalah barang langka yang membuat Anda mendapat muka. Begitu dia melihatnya, dia akan tahu bahwa saya memiliki ketulusan dan selera yang baik. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup yang harus kita rebut. Ada lagi yang perlu disiapkan? Keluarkan set giok itu dari berangkas saya juga, dan botol anggur antik itu, bawa semuanya. Anda tidak pernah rela melepaskan set giok itu. Tak ada usaha, tak ada hasil. Selama Ketua Wijaya mengingat saya, semuanya sepadan. Cepat bersiaplah, keluarkan sedan mewah, dan buatlah meriah. Ya, akan saya lakukan segera. Tunggu, tetap waspada saat kita sampai di hotel. Baca suasana hati Ketua Wijaya dan bertindak sesuai, dan jangan membuatku malu. Jangan khawatir, Pak Hadi. Grup Wijaya. Saya tidak percaya bahwa kali ini saya akan berakhir menjilat orang yang salah. Pak Hadi, apakah Anda? Mengapa Anda datang sendiri? Ketua Wijaya. Saya bergegas ke sini untuk memberi selamat kepada putri Anda atas momen bahagianya. Saya Pak Hadi dari grup Wan Feng dan ya Anda memiliki ingatan yang baik. Lihat ini manik-manik karang laut dalam. Yang tidak terlalu berharga, tapi saya pikir warnanya cerah, untuk hari besar putri Anda untuk keberuntungan. Saya merasa malu memberikannya. Semoga Anda tidak keberatan. Ketua Wijaya, ada juga set giok ini. Saya tahu ini bukan selera Anda, tapi saya hanya berpikir bagaimana jika putri Anda menyukainya. Jangan menertawakan saya Pak Hadi, Anda sangat perhatian. Ketua Wijaya, Anda terlalu baik saya. Saya malu. Ini benar-benar tidak berharga. Hanya tanda kecil, jika Anda menerimanya, itu akan berarti segalanya bagi saya. Ketua Wijaya, ada juga sebotol anggur ini anggur antik yang tidak terlalu berharga, hanya agak tua. Jika Anda ingin minum, saya akan menemani. Pak Hadi, Anda sudah mempersiapkan dengan matang tapi sayang sekali kami tidak membutuhkannya sekarang. Pak Hadi, pengantin pria ini dari perusahaan kami kepala pemasaran baru. Berantakan sekali. Saya harap Ketua Wijaya tidak akan dendam pada berandal itu dan melampiaskannya pada grup Wan Feng kami. Ini kelihatannya seperti bos perusahaanku. Bos? Bayu, kamu pasti salah. Apakah bosmu akan merendah di depan ayah bocah miskin itu? Ya, dia juga aktor lain yang mereka sewa. Aku bicara padamu. Kamu juga salah satu kaki tangan mereka, kan? Ibu Santoso, Anda tidak ingin putra Anda dipecat, kan? Putraku adalah manajer di perusahaan besar. Dia punya masa depan cerah. Kamu pikir kamu siapa? Memecat putraku? Berhenti. Aku bisa melihat hatimu masih milik Sari Wijaya. Setelah punya istri, kamu lupa. Ada juga manik-manik koral dan zamrud di sini. Tolong jangan hancurkan. Sekelompok pembohong, pertunjukan yang bagus. Sayang sekali kau bertemu denganku. Nasib burukmu. Bagaimana itu? Semua hancur. Dasar bodoh. Kamu benar-benar mengacaukan semuanya. Apa kamu tahu? Bahwa botol anggur antik yang kuberikan seharga 24 juta rupiah. Manik-manik karang laut dalam seharga 240 juta rupiah. Dan set giok itu seharga 160 juta rupiah. Dan kamu menghancurkan semuanya. Seharga 240 juta rupiah. Dan kamu pikir selesai? Bagaimana dengan barang-barang Ketua Wijaya yang kamu rusak?
Gelang giok yang diturunkan 4 generasi yang merupakan jenis kaca pit tua dan seharga 6 miliar rupiah buku tabungan, 12 miliar rupiah yang kamu robek, kunci SUV mewah yang kamu hancurkan dan Villa Barat Jaya Akta yang kamu robek. Apakah semuanya nyata? Grup Wijaya bernilai 16 triliun rupiah, dan sedikit dari sela-sela jari ketua Wijaya cukup untuk menghidupi grup Wanfeng saya selama 3 tahun. Jadi kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu merusak barang-barang keluarga Wijaya? Kamu tidak layak? Apa masalahmu? Beraninya kau membentak anakku? Tutup mulutmu. Lebih dari 400 juta rupiah? Kamu mau menakut-nakuti siapa? Apakah manik-manik murahan itu dan anggur murahan itu bernilai lebih dari 400 juta rupiah? Sekretaris saya ada kwitansinya. Mau saya tunjukkan sekarang, Pak Hadi? Ini kwitansinya. Ketua Wijaya, tunggu sebentar. Masalah ini biar saya urus dulu. Bayu, saya secara resmi memberitahumu. Mulai hari ini, kamu dipecat dari grup Wanfeng. Pak Hadi, saya sudah bekerja di perusahaan ini selama 5 tahun. Saya baru saja dipromosikan menjadi manajer. Manajer? Sekarang kamu bukan siapa-siapa. Kartu identitas karyawanmu, kartu akses komputer perusahaan, serahkan semuanya ke HR besok. Pak Hadi, tolong, saya mohon. Pekerjaan ini, saya bekerja sangat keras. Sangat keras. Apa kamu punya bayangan apa yang kamu lakukan hari ini? Kamu menghancurkan barang-barang ketua Wijaya senilai 16 miliar rupiah. Dan kamu masih pikir aku akan mempertahankanmu? Tolong, jangan pecat anakku. Ini orang tua bodoh yang tidak bisa melihat betapa hebatnya kamu. Mulai hari ini, Bayu dan grup Wanfeng selesai. Ketua Wijaya, saya sudah memecat Bayu, dia dan grup Wanfeng kita selesai. Semua yang dia lakukan hari ini adalah perbuatannya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan perusahaan kita. Sungguh? Semua ini nyata? Gelang giok 90 miliar rupiah? Buku tabungan 180 miliar rupiah. Semua ini salahmu, kamu penyebabnya. Sudah berapa kali aku bilang, itu bosku. Kamu ngotot dia aktor, kamu harus menghancurkannya, kamu harus membuat masalah. Sekarang lihat apa yang terjadi, aku dipecat dari perusahaan. Bayu, kamu tidak mengerti. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu selalu mengacaukan segalanya. Aku hampir menantu idaman grup Wijaya. Sekarang kamu menghancurkan semuanya. Bayu, berani kamu bicara seperti itu padaku? Jangan berpura-pura jadi orang suci. Kamu juga menghancurkan barang-barang. Kamu merobek akta properti. Kamu. Sari. Aku salah. Ini semua salah ayahku. Dia hanya main-main. Mereka menyesatkanku. Bisakah kamu memaafkanku sekali ini saja? Bayu, kamu masih menyalahkan orang lain. Apapun yang mereka suruh kamu lakukan, kau lakukan itu. Kapan pernah kamu mengucapkan sepatah kata pun untukku? Sari, ini salahku, orang tua bodoh ini. Menjauh dariku. Bayu, itu kamu. Sari, beri aku kesempatan lagi. Sari, beri aku kesempatan lagi. Sari, 3 tahun. Kita sudah bersama selama 3 tahun, bagaimana kau bisa begitu kejam? Aku tahu, aku salah, aku akan berubah mulai sekarang. Aku akan lakukan apapun katamu. Jadi istri Bayu sebenarnya? Pewaris kaya dari grup Wijaya? Bagaimana Bayu bisa seberuntung itu? Beneran grup Wijaya? Salah satu keluarga teratas di kota. Jika dia menikah ke keluarga ini, Bayu akan mapan seumur hidup. Apa gunanya keberuntungan? Lihat semua barang di lantai, semua hancur berantakan, mahar 16 miliar rupiah lenyap begitu saja. Apa namanya itu? Diberkati tapi tak bisa menikmati. Seorang pewaris kaya menikah ke bawah dan keluarga Santoso. Mereka memukulnya, memarahinya, menghancurkan barang-barang dan mengusirnya. Beneran, aku melihatnya dengan jelas dengan mataku sendiri. Mereka memar pergelangan tangannya parah dan membuatnya berlutut saat bersulang. Sekarang lihat itu, dia kehilangan pekerjaannya, kehilangan istrinya, dan sekarang berutang 16 miliar rupiah. Itu takdir orang miskin.
bahkan tak bisa mempertahankan gunung emas. Diam kalian semua. Tanpa koneksi Bayu kita, apakah kalian bisa makan di hotel megah indah? Hanya kalian menganggap tempat duduk di hotel megah indah, seperti harta karun grup Wijaya, memiliki begitu banyak bisnis semua lebih besar dari hotel megah indah. Putri mereka menikah ke keluarga, kalian adalah berkah dari leluhur kalian dan kalian menggali makam leluhur kalian sendiri. Jujur saja kalian hampir memiliki kehidupan yang baik. Hei, jangan pergi dulu. Kami belum mengumpulkan uang sumbangannya. Setelah semua ini kamu masih khawatir soal uang sumbangan? Kamu makan gratis? Jamuan sudah disajikan jadi uang sumbangannya tetap. Yang benar saja. Uang sumbangan yang kami berikan bahkan tidak cukup untuk menutupi sebagian kecil dari utangmu pada mereka. Semuanya, tolong tetap di sini. Saya akan panggil manajernya. Hotel ini akan bertanggung jawab atas hari ini. Manajer Zhang, ini keluarga Santoso dari pernikahan. Para tamu semuanya pergi, tolong datang dan bantu tenangkan mereka. Manajer Zhang sedang dalam perjalanan. Semuanya, mohon bersabar. Ketua Wijaya, apa yang Anda lakukan di sini? Saya tidak tahu Anda akan datang. Maafkan saya tidak menyambut Anda. Permintaan maaf saya. Zhang, Manajer Zhang. Saya yang menelepon. Manajer Zhang, bangun. Ketua Wijaya, katakan saja, apa yang Anda butuhkan. Hotel ini adalah bagian dari grup Wijaya. Anda adalah ketua kami. Saya tidak berani berdiri di hadapan Anda. Hotel megah indah milik grup Wijaya. Ardi baru saja mengatakan dia menggunakan koneksi untuk memesannya. Benar, kan? Grup Wijaya memiliki begitu banyak bisnis hotel megah indah mungkin tidak masuk peringkat. Wow, hotel sebesar ini juga milik keluarga Wijaya? Kalian keluarga Santoso memang luar biasa. Menginap di hotel mereka, memukul putri mereka, dan menyuruhnya berlutut saat bersulang. Berani sekali. Cepat, ucapkan sesuatu yang baik. Ya ampun, Pak Wijaya. Lihat kekacauan ini. Ini semua kesalahpahaman. Pak Wijaya, Anda sangat murah hati. Jangan hiraukan kami. Pak Wijaya, lihat, Sari dan Bayu telah bersama selama 3 tahun, hubungan yang indah. Pak Wijaya, biar saya jujur, Sari telah bersama Bayu selama 3 tahun, bukan 3 hari. Masa muda seorang gadis itu berharga, setuju tidak? Sari tidak semakin muda. Jika dia meninggalkan Bayu dan mencari orang lain, tidak akan mudah. Apa yang Anda katakan? Maksud saya, semua ini menjadi sangat kacau dan itu juga buruk bagi reputasi Sari. Jadi sebaliknya, kenapa kita tidak duduk dan bicarakan dengan baik? Kami sudah sangat murah hati, kami masih menginginkan pernikahan. Tepat sekali. Ketua Wijaya, putri Anda dan Bayu kami telah tinggal bersama selama 3 tahun. Tidak akan terdengar baik jika ini tersebar. Bayu kami bertanggung jawab. Dia tidak akan memperlakukan Sari dengan buruk. Kamu baru saja memanggilnya bajingan. Dan sekarang tiba-tiba kamu berpura-pura menjadi orang baik. Apa maksudmu tidak meremehkan? Dia pewaris grup Wijaya. Seolah dia perlu mereka untuk tidak meremehkannya. Dengar nada itu, bersikap sombong. Seolah putri mereka tidak bisa menemukan orang lain untuk dinikahi. Aku satu-satunya pewaris grup Wijaya. Para pelamar berbaris sampai ke Perancis. Jangan khawatir entah dia bisa menikah atau tidak. Pak Wijaya, mari kita bicarakan dengan tenang, oke? Apa yang kamu lakukan? Ketua Wijaya, tolong jangan marah. Istri saya tidak bisa bicara dengan benar. Saya minta maaf atas namanya. Saya hanya ingin mengatakan sesuatu. Sari, dengarkan saya. Sari, bagaimana bisa kamu setega itu? Jangan berani menyentuh anakku. Ketua Wijaya,
Ketua Wijaya dengar, biarkan saya jelaskan. Pak Wijaya. Sudah selesai? Karena banyak orang di sini hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan di depan semua orang. 3 tahun lalu putri saya, Sari menargetkan Bayumu. Saat itu, Sari baru saja lulus kuliah aset grup Wijaya sebesar 16 miliar dolar menunggu dia untuk mewarisinya. Dengan keluarga terkaya di kota yang mengantre siapa yang tidak ingin menikahi Putri Wijaya. Tapi dia memilih Bayu, dia menghasilkan 1.000 dolar sebulan, dan menyewa kamar sekat di lingkungan kumuh. Ayahnya dan saya tidak setuju. Kami khawatir dia akan menderita, bahwa dia akan diperlakukan buruk. Tapi apa kata Sari? Dia berkata, Ayah, beri saya 3 tahun. Saya akan membuktikan bahwa Bayu adalah pria baik yang layak dipercaya. Demi pria baik yang layak dipercaya ini, dia melepaskan warisannya dari grup Wijaya. Melepaskan villa, mobil mewah, pakaian bagus, dan makanan lezat, dan pergi tanpa apa-apa. Dia mengikuti Bayu dan pindah ke apartemen bobrok di lingkungan kumuh. Dia melepaskan 16 miliar dolar untuk tinggal di apartemen bobrok ini bersamaku. Kamu pikir itu akhirnya? Selama 3 tahun Sari tidak pernah pakai uang sepeser pun dari rumah. Aku tidak tega melihatnya menderita bersamamu, jadi aku diam-diam memberinya uang, tapi semuanya dikembalikan. Lihat tangan ini. Tangan ini. Dulu biasa main piano dan melukis cat minyak, dan sekarang mencuci baju, memasak, mencuci piring, mengepel lantai. 3 tahun. Lebih dari 1.000 siang malam. Dia berubah dari gadis yang tak pernah harus bergerak sedikit pun pewaris kaya, menjadi ibu rumah tangga yang melakukan segalanya. Berandal Bayu itu, dia benar-benar dapat durian runtuh pewaris kaya yang hidup susah bersamanya. Untungnya keluarga Bayu bukanlah sekumpulan orang suci. Status menantu kaya yang sudah di genggaman mereka benar-benar menyia-nyiakannya. Keluarga Santoso memang tidak ditakdirkan hidup enak. Sari bangun jam 6 setiap pagi, berdesakan di kereta bawah tanah ke kantor, dan pulang untuk belanja dan memasak makan malam. Dia bilang padaku, "Aku tidak menyesal. Bayu baik padaku, ini sepadan. Tapi hari ini, aku ingin bertanya padamu. Bayu, apakah kamu pantas mendapatkannya? Kamu bilang sulit baginya untuk meninggalkanmu dan mencari orang lain? Biarkan aku bilang. Tanpamu, Bayu, Sari akan jauh lebih baik." Manajer Zhang. Ibu Wijaya, Anda meminta rekaman CCTV dari aula jamuan hari ini untuk ditampilkan. Saya ingin melihat seberapa besar putri saya menderita hari ini. Tidak, Anda tidak boleh menampilkan rekaman itu. Itu pelanggaran privasi. Tepat sekali. Rekaman CCTV tidak boleh diperlihatkan kepada sembarang orang, itu ilegal. Kami akan menuntut Anda. Atas pelanggaran privasi. Ini milik grup Wijaya. Ketua Wijaya menonton rekaman CCTV miliknya sendiri adalah wajar saja. Anda tidak boleh menonton. Tolong, jangan tonton itu. Jika Anda melakukannya, semuanya berakhir. Ruang keamanan. Bawakan rekaman CCTV dari aula jamuan hari ini kepada saya, segera. Anda tidak bisa melakukan ini. Anda menindas kami dengan kekuasaan Anda. Memanfaatkan keluarga sederhana. Manajer Zhang, rekaman CCTV sudah ditampilkan. Ibu Wijaya, silakan lihat. Berani-beraninya Anda memperlakukan putri kesayangan saya seperti ini. Ibu Wijaya. Pak Wijaya. Maafkan saya. Aku tahu aku salah. Bayu,
Ada beberapa pertanyaan untukmu. Di pernikahan hari ini, kamu memanggil putriku, bajingan, dan gadis murahan. Di mana kamu saat itu? Aku. Kamu menempel di ponselmu, dan bahkan tidak menengadah. Kau ambil gelang berkarat itu dan paksakan ke pergelangan putriku memotong dagingnya. Di mana kamu saat itu? Kamu hanya berdiri dan menonton. Dan kamu bahkan berkata, tidak apa-apa, hanya goresan. Sementara putriku menderita meniskus robek, karena dia menyelamatkanmu dari truk besar itu. Tapi saat kamu memaksanya berlutut, di mana kamu? Aku. Kamu bilang itu bukan masalah besar. Sungguh, seserius itu? Cintamu? Hanya melihatnya diintimidasi oleh ayahmu, melihatnya berdarah dan menangis? Maafkan saya. Aku tahu aku salah. Kenapa kalian berdua gemetar? Takut sekarang, ya? Saat kamu mengutukku dan menghancurkan barang-barang kamu saat itu sangat keras, bukan? Maaf. Saya salah. Maaf. Pak Wijaya, Bapak dan Ibu Wijaya. Pak Wijaya, Bapak dan Ibu Wijaya, kami sudah gila. Kami gagal melihat nilai sejatimu. Kami adalah monster. Kami sudah gila. Tolong, saya mohon, berikan kami kesempatan lagi. Sari adalah gadis yang manis dan kami sangat menyukainya. Kami sangat menyukainya. Tolong, saya mohon, jangan pisahkan mereka. Kamu suka dia? Tadi saat kamu memanggilnya bajingan, kenapa kamu tidak bilang kamu suka dia? Saya hanya bicara tanpa pikir. Saya tidak seharusnya mengatakan itu. Saya tidak akan pernah mengatakannya lagi. Saya akan berubah. Saya janji akan berubah. Tidak ada gunanya berlutut. Saya adalah pewaris grup Wijaya. Saya bukan orang yang bisa kamu bully sembarangan, atau nikahi kapanpun kamu mau. Dengan wewenang Ketua Wijaya dari Grup Wijaya, Bapak Rahmat Wijaya, mengenai Bayu, Ardi, dan Ibu Santoso, keluarga beranggotakan 3 orang, dan kasus perusakan properti yang disengaja, pemberitahuan hukum ini disampaikan. Setelah inventarisasi dan penilaian di lokasi, barang yang rusak meliputi kualitas terbaik gelang giok, bernilai 6 miliar rupiah. Slip deposito bank senilai 12 miliar rupiah, akta properti Villa Barat Jaya, dengan properti itu sendiri, bernilai 4 miliar rupiah. SUV mewah sertifikat pembelian, bernilai 600 juta rupiah. Uang tunai 400 juta rupiah, 5% saham Grup Wijaya, dengan sertifikat bernilai 2 miliar rupiah, dan 1 set perhiasan zamrud, bernilai 1 miliar rupiah. Semua kerugian di atas berjumlah total 16 miliar rupiah. Selain itu, menurut KUHP, Pasal 275, perusakan properti publik secara sengaja, yang melibatkan jumlah besar, diancam hukuman 3-7 tahun penjara. Dan yang lebih parah, kamu tetap akan masuk penjara. Ketua Wijaya memberikan kamu masa tenggang 3 hari untuk membayar ganti rugi penuh sebesar 16 miliar rupiah. Tuntutan pidana akan diperlakukan dengan keringanan. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya dalam 3 hari, maka kita akan bertemu di pengadilan. Ketua Wijaya, pemberitahuan hukum telah dibacakan sepenuhnya. Bagaimana kami bisa mendapatkan 16 miliar rupiah? 16 miliar rupiah, itu gila. Bahkan jika kami menjual semua yang kami miliki, itu tidak akan cukup. $16 miliar rupiah. 16 miliar rupiah.
Urusan Ketua Wijaya sudah selesai, giliranku. Rio, laporkan kerugian kita juga. Pak Hadi dari grup Cakrawala telah mengirim hadiah ucapan selamat, termasuk sebotol anggur antik senilai 24 juta rupiah untayan manik-manik karang laut dalam, senilai 240 juta rupiah, satu set perhiasan zamrud senilai 160 juta rupiah, totalnya adalah 424 juta rupiah. Datu, Bayu ibumu menghancurkan barang-barangku mengenai utang ini. Kamu juga tidak bisa melarikan diri. 2. Lebih dari 400 juta rupiah. Ditambah 16 miliar rupiah itu, lebih dari 16 miliar 400 juta rupiah, seumur hidup kita tidak akan bisa melunasinya. Ayo pergi dari sini, cepat, sebelum mereka meminjam uang. Ya, ayo pergi. Kami tidak pernah mendapatkan apapun dari keluarga Santoso. Jangan datang ke kami minta uang kamu. Jangan pergi, kalian semua kembali. Kalian semua belum membayar uang hadiah kalian. Pergi, bukan urusanku. Tiga hari, 16 juta dolar, tidak bisa membayarnya. Sampai jumpa di pengadilan. Aku yang melakukannya, ini semua salahku. Akulah yang mengumpat, akulah yang merusak. Aku mengambil gelang itu dan melingkarkannya di pergelangan tangan Sari Bayu, tidak ada hubungannya dengan itu. Ya, itu kami. Salah kami Bayu, dia tidak bersalah. Bayu, dia hanya melakukannya karena kami orang tuanya, mendorongnya untuk merusak barang-barang. Jika kau ingin menuntut aku, bawa aku ke penjara. Jangan sentuh anakku, Bayu, maafkan aku, kita seharusnya tidak membuat keributan. Jangan khawatir, ayah akan masuk penjara di luar sana, jaga diri. Ayo, pergilah. Orang tua yang mengambil risiko untuk anaknya sendiri, setuju, secepat itu, sungguh benar-benar anak yang baik yang dimiliki keluarga Santoso. Bayu, bagaimana kau bisa begitu tidak berperasaan? Kalian merusak barang-barang, kalian juga mengumpat. Apa hubungannya dengan aku? Ayahku sudah di penjara. Sari seharusnya sudah tenang sekarang. Sari, pada hari pernikahan kamu pasti terlalu malu untuk memaafkanku. Demi aku, kamu bahkan melepaskan 80 miliar aset. Perasaan selama 3 tahun bagaimana bisa mereka lenyap begitu saja? Aku tidak mau sepeser pun dari keluargaku, aku akan mencari uang sendiri, 3 tahun. Beri aku 3 tahun. Wanita semuanya mudah luluh. Dalam beberapa hari saat dia sudah tenang, dia pasti akan kembali padaku. Cepat, aku akan terlambat. Tempat sialan ini, dia benar-benar tinggal di sini selama 3 tahun. Wanita itu pasti sangat tergila-gila padaku. Bagaimana mungkin dia putus denganku untuk selamanya? Tidak, aku akan menunggunya Sari Wijaya 1 hari lagi. Jika dia tidak datang padaku, maka aku akan dengan enggan pergi ke grup Wijaya dan menyudutkannya. Grup Wijaya menantu idaman. Posisi ini akan selalu menjadi milikku. Saat aku menjadi menantu keluarga Wijaya, menjadi kepala departemen kecil di One Feng Group tidak berarti apa-apa. Semua uang keluarga Wijaya akan menjadi milikku. Apa yang kamu lihat? Setelah saya masuk pintu grup Wijaya, kalian semua akan berkemas dan pergi dari sini. Pak, boleh saya tanya siapa yang Anda cari?
Saya mencari pewaris grup Wijaya Sari Wijaya. Ada janji? Janji? Saya ke sini untuk menemuinya dan masih perlu janji. Apakah Anda tahu siapa saya? Tidak peduli siapa Anda, tanpa janji Anda tidak bisa masuk. Lepaskan saya. Saya adalah ketua Wijaya calon menantu. Anda menghalangi saya? Apakah Anda tahu siapa yang Anda halangi? Pak, jika Anda terus begini, saya akan panggil Satpam. Siapa orang ini? Dia gila? Satu lagi yang ingin naik kelas. Apa yang kamu tertawakan? Apa yang kamu tahu? Sari Wijaya menyerah kekayaan 16 miliar dolar demi aku. Munisa, Kami butuh bantuan di pintu depan, ada pengacau. Siapa orang ini? Kenapa dia membuat keributan di perusahaan orang lain? Minta maaf, apa dia selingkuh atau gimana? Lihat dia, pakaiannya kumal semua. Seperti dia belum ganti, selama 3 hari, orang ini benar-benar putus asa, berlutut di depan umum. Putus asa? Memalukan sekali. Pak, silahkan pergi. Ini pintu utama perusahaan, Anda tidak boleh membuat masalah di sini. saya tidak akan pergi. Saya ingin bertemu Sari. Jika saya tidak bisa menemuinya, saya akan terus berlutut di sini. Ada yang membuat masalah di pintu masuk, perlu bantuan. Apa yang memberi Anda hak untuk mengusir saya? Saya tunangan Nona Wijaya. Itu saja? Sekarang, siapa saja berani mengaku menantu kaya? Saya mengatakan yang sebenarnya perempuan itu, Sari Wijaya sangat ingin bersama saya sampai dia meninggalkan aset miliaran keluarganya. Dia tinggal bersama saya di apartemen bobrok selama 3 tahun. Dari mana kamu menyalin naskah itu? Saya juga ingin membuat drama pendek. Sari, apa kamu lihat? Saya tahu saya salah. Nona Wijaya. Untuk kemitraan ini kami di grup Cakrawala sepenuhnya mendukung. Untuk kontrak ini, saya sendiri meminta Departemen Hukum merevisinya 7 kali. Pak Danu, Anda sangat perhatian. Hanya melakukan tugas saya. Bermitra dengan grup Wijaya merupakan kehormatan besar bagi Cakrawala. Suara ribut apa di bawah itu? Berisik sekali. Tidak ada apa-apa. Hanya seekor lalat yang berdengung. Pak Danu, tentang pasal 3 pembagian keuntungan, saya pikir kita bisa membahasnya lebih lanjut. Seperti dugaanku, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tentu saja. Pewaris grup Wijaya seharusnya sudah maju sejak lama. Pak Danu, saya dengar perusahaan Anda beroperasi di luar negeri. Kami punya pabrik di Valoria dan Tiria. Jika Anda tertarik, Ceritakan lebih banyak. Ini sudah hari kedua, dia masih berlutut. dia tidak pergi semalam. Aku melihatnya di sini setelah kerja, dan dia masih di sini pagi ini. Ku dengar dia mantan pacar putri sulung keluarga Wijaya. Dia dicampakkan, tidak bisa menerimanya, jadi dia memblokir pintu masuk perusahaan. Bukankah itu keterlaluan? Pak, Anda sudah di sini berlutut selama sehari semalam. Ini benar-benar mengganggu operasi normal perusahaan kami. Mohon segera pergi. Aku tidak pergi, sampai aku bertemu Sari. Aku lebih baik mati daripada pergi. Pak Ketua Wijaya bilang dia tidak akan menemuimu. Kau bisa berlutut sampai tahun depan. Itu tidak akan membantu. Itu karena dia belum tenang. Dia melepaskan 16 miliar dolar untukku, tidak mungkin dia melepaskanku.
16 miliar dolar? Apa orang ini berhalusinasi? Kupikir dia gila karena berlutut. Hadirin sekalian, saat ini aku di depan gedung Grup Wijaya. Seperti yang Anda lihat, seorang pria telah berada di sini berlutut selama sehari semalam. Mengaku sebagai mantan tunangan pewaris Grup Wijaya, Pak. Boleh saya bertanya mengapa Anda berlutut di sini? Apa hubungan Anda dengan Nona Wijaya dari Grup Wijaya sebenarnya? Sari adalah istriku. Kami bersama selama 3 tahun demi aku. Dia melepaskan 16 miliar dolar kekayaan keluarga dan tinggal bersamaku di apartemen bobrok. Rekam ini. Rekaman ini cukup sensasional. Lalu mengapa Anda berlutut di sini untuk meminta maaf? Hanya karena pada hari pernikahan kami, orang tuaku meminta Sari untuk bersulang kepada mereka. Dan dia menolak. Apa menurutmu pria ini benar-benar bisa berselingkuh dengan Nona Wijaya? Pakai otakmu, ya? Pewaris Grup Wijaya bisa jatuh cinta pada pria seperti dia? Siapa peduli benar atau tidak? Unggah di internet, pasti viral. Sari, apakah kau melihatku? Aku akan terus berlutut sampai kau memaafkanku. Ketua Wijaya, situasinya tidak bagus. Dari tadi malam sampai sekarang sudah ada puluhan video terkait di internet, yang paling banyak ditonton sudah mencapai 2 juta kali. Bagaimana opini publik? Sekarang sekitar 50-50, ada yang bilang Bayu gila, tapi yang lain bertanya apakah Grup Wijaya mengintimidasi orang, katanya dia berlutut sehari semalam dan tidak ada yang keluar. Apalagi, ada yang bertanya, Nona Wijaya, apa benar Anda memiliki jalinan asmara dengan pria ini dan Anda meninggalkannya? Meninggalkannya. Putriku diperlakukan buruk oleh keluarga Santoso tapi dia dituduh meninggalkannya. Ketua Wijaya, jangan khawatir. Itu hanya beberapa netizen yang salah paham. Kebanyakan orang berpihak pada kita. Kalau Bayu terus berlutut seperti ini dan wartawan terus merekam citra perusahaan kita akan benar-benar rusak. Pagi ini 2 mitra kita sudah menelepon menanyakannya. Direktur Wibowo, saya perlu Anda lakukan 2 hal. Ya, Nona Wijaya. Ambil rekaman pengawasan hari pernikahan, potong 1 bagian dan kirimkan ke wartawan. Biarkan mereka lihat bagaimana Bayu dan keluarganya memperlakukan saya. Kedua, atas nama Grup Wijaya, keluarkan pernyataan. Nyatakan bahwa karena mengganggu operasional perusahaan secara jahat dan merusak citra perusahaan, kami akan menuntut tanggung jawab hukum. Ide bagus, lihat berapa lama dia bisa bertahan. Oh, dan tambahkan 1 hal lagi. Silakan. Katakan hentikan pelecehan ini, Pak Santoso, atau hadapi konsekuensinya. Dimengerti. Sari, kamu sudah dewasa. Ayah saya seharusnya sudah dewasa 3 tahun lalu. Sari Wijaya. Siapa orang ini? Kamu Bayu? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau menyebut namaku? Sari, itu dia. Kapan kalian berdua bertemu? Namaku Arya Putra, Tunggal Grup Teknologi Inti. Sari dan aku tumbuh bersama. Oh MPH. Pacar masa kecil Sari Wijaya, kupikir kau semacam orang suci, jadi kamu sudah punya rencana cadangan? Pantasan kamu begitu bersemangat untuk membuangku. Kamu sedang menaiki tangga sosial. Apa kamu sudah bersamanya? Pak Santoso, jaga bicaramu. Sari dan aku tumbuh bersama keluarga kami, sahabat dekat. Aku belajar di luar negeri selama 5 tahun, aku baru kembali hari ini. Jangan fitnah Sari. Nah, Fitnah? Kalian berdua berdiri sangat dekat tadi, kamu pikir aku buta? kenapa Sari putus denganmu? Kamu tahu persis alasannya, kan? Pada hari pernikahan, apa yang kamu dan orang tuamu lakukan padanya, perlu aku ingatkan? Sari, kamu sangat tidak berperasaan. Ayahku sudah masuk penjara, apa itu belum cukup bagimu? Dan hanya karena aku berlutut di pintu masuk perusahaanmu memohon maaf kepadamu kamu mau menuntutku? Sari, dengarkan aku, ayahku masuk penjara itu pantas bagi mereka. Aku tidak peduli, tapi kamu dan aku, bagaimanapun juga bersama selama 3 tahun, kamu tidak bisa menuntutku juga. Bukankah kamu hanya melakukan apa yang ayahmu katakan? Ternyata kamu peduli ayahmu masuk penjara? Kalau aku ingat dengan benar, ayahmu sebenarnya menanggung kesalahan untukmu. Mereka sendiri yang menyebabkan. Apa hubungannya denganku? Aku sekarang bicara tentang urusanku sendiri. Bagaimana orang sepertimu bisa bertahan sampai sekarang? Kamu pikir kamu siapa? Sari, bisakah kau suruh orang luar ini untuk diam?
Arya benar. Dengarkan aku. Pak Santoso, aku sudah muak denganmu. Lepaskan aku, Sari Wijaya, kamu hanya akan melihat orang luar memukulku. Pukulan ini untuk Sari, karena memelintir pergelangan tangannya. Pukulan ini adalah balasan karena membuatnya berlutut. Ayo, Arya. Sari Wijaya, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Nona Wijaya. Meskipun Bayu belum kembali untuk berlutut di pintu masuk perusahaan, satu kumpulan baru akun cadangan muncul secara online menyebarkan rumor tentang Anda dan Pak Arya. Apakah Anda sudah tahu siapa yang mempostingnya? Kami melacak IP-nya. Semuanya berasal dari sebuah apartemen bobrok di lingkungan kumuh. Akun tersebut terdaftar atas nama Bayu. Dia pasti punya banyak waktu luang. Selain menyebarkan rumor, dia sudah mengikuti Anda beberapa kali dan menjebak Anda di tempat parkir bawah tanah. Dia mencoba melakukan kontak fisik dengan Anda. Tindakan ini sudah termasuk perilaku tidak tertib dan pelecehan. Pengacara Budi, bagaimana kasus kerusakan properti sebelumnya berkembang? Orang tua Bayu sudah mengaku, mereka saat ini di pusat penahanan menunggu putusan, tapi Bayu sendiri bersikeras bahwa orang tuanya yang merusak barang-barang itu, dia mengklaim tidak ada hubungannya dengan itu. Dalam rekaman pengawasan siapa yang merusak barang-barang? Itu adalah Bayu sendiri, gelang zamrud, batangan emas, sertifikat saham dan kunci mobil, dia hancurkan semuanya dengan tangannya sendiri. Kalau begitu, tambahkan tuduhan tambahan. Kerusakan properti secara sengaja, perilaku tidak tertib, penguntitan dan pelecehan. Sebutkan masing-masing dengan jelas. Dipahami. Semua tuduhan ini digabungkan bisa membuatnya mendapat hukuman 3 hingga 5 tahun. Apakah dia tidak takut masuk penjara? Kalau begitu, buat dia benar-benar takut. Saya akan segera mengurusnya. 3 hingga 5 tahun, tidak mungkin. Aku tidak bisa masuk penjara, tidak bisa. Sobat, aku akan numpang di sini semalam saja. Malah kalah sama anjing untuk tempatnya, dan kamu masih mau berkeliaran? Saya lulusan dari universitas terkemuka, calon menantu dari grup Wijaya. Dan sekarang aku berkelahi dengan anjing liar untuk tempat tidur. Anak baru, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Kamu tahu grup Wijaya? Ya, yang dimiliki orang terkaya di kota. Terus, kamu dulu satpam mereka? Satpam? Aku pewaris grup Wijaya tunangan Sari Wijaya. Kamu dengar itu? Dia bilang dia menantu grup Wijaya kamu, berpakaian seperti itu, tinggal di bawah jembatan, menantu grup Wijaya. Aku mengatakan yang sebenarnya, Sari melepaskan 240 triliun rupiah aset keluarga untukku, dia tinggal bersamaku di apartemen bobrok selama 3 tahun. 240 triliun rupiah? Tahukah kamu berapa 240 triliun rupiah itu? Kamu bahkan tidak bisa menghitung setinggi itu. Bro, kamu benar-benar pemimpi. Yang terbaik yang aku mimpikan adalah menemukan 1,5 juta rupiah. Kamu langsung ke 240 triliun rupiah? Itu bukan mimpi, itu nyata. Ayahnya datang ke pernikahan dengan buku tabungan 180 miliar rupiah, sebuah SUV mewah dan sertifikat sebuah villa. Lalu, bagaimana kamu bisa berakhir di sini? Ya, jika kamu benar-benar menikahi putri orang terkaya, apakah kamu akan bersaing dengan kami untuk tempat di bawah jembatan? Yah, itu adalah kesalahpahaman ayahku. Baiklah berhenti mengarang. Aku sudah tinggal di bawah jembatan ini selama 5 tahun, aku sudah melihat pembual, tapi tidak pernah sepertimu. Menantu dari grup Wijaya dan tempat tinggal kardusmu semua hasil memulung. Lihat 2 anjing itu. Tempat mereka lebih kering dari tempatmu. Bahkan anjing-anjing itu merendahkanmu. Apa yang kamu tahu? Sari hanya marah sekarang. Saat dia tenang dia akan kembali padaku.
lalu aku akan tetap menjadi grup Wijaya menantu idaman. Baik kamu adalah menantu idaman. Naik kodok, bukan naga menantu yang akan diusir anjing. Jembatan ini telah menampung orang bangkrut penjudi yang kehilangan segalanya, pria yang diusir istri tapi pemimpi. Baru pertama kali, biarkan dia bermimpi. Besok pagi dia masih akan tidur di samping kotoran anjing. Bayu. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Bayu, kamu dicurigai melakukan perilaku tidak tertib, penguntitan, pelecehan, pencemaran nama baik, dan berbagai tuduhan lainnya. Kamu sekarang ditahan secara hukum. Jangan lari. Lepaskan aku. Aku tidak melakukan kejahatan. Atas dasar apa kalian menangkapku? Kamu menyebarkan kebohongan di internet, menguntit pewaris grup Wijaya, mencegat dan melecehkannya di tempat parkir bawah tanah. Apakah itu cukup? Oh, si menantu idaman tumpanganmu sudah datang. Tapi itu hanya mobil polisi. Ikut kami. Lepaskan aku. Aku tidak melakukan kejahatan. Sari mencintaiku. Dia melepaskan 240 triliun rupiah demi aku. Dia akan mencabut tuduhan. Hahaha. Di saat seperti ini kamu masih bermimpi? Hahaha. Dia mencintaiku. Dia melepaskan 16 miliar dolar demi aku. Sari tidak akan menuntutku. Kau tahu? Dia tinggal bersamaku di apartemen bobrok selama 3 tahun. Dia mencuci pakaianku dan memasak untukku. Dia tidak bisa hidup tanpaku. Hari ini, grup Wijaya secara resmi mengumumkan bahwa pewarisnya, Nona Sari Wijaya, akan menjabat sebagai wakil presiden. Berlaku mulai hari ini, dia akan memimpin grup. Sari ini aku, lihat aku. Duduk. Dia istriku. Aku adalah menantu idaman grup Wijaya. Menantu idaman. Menantu idaman. Sari. Sari? Sari. Nona Wijaya baru dapat kabar, polisi menangkap Bayu di bawah jembatan, pengacara bilang dia menghadapi hukuman beruntun lebih dari 3 tahun. Ya. Selama setahun terakhir dipimpin oleh Wakil Presiden Sari Wijaya, pendapatan grup Wijaya tumbuh sebesar 15%. Kapitalisasi pasar melebihi 20 triliun rupiah. Ayo berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut Nona Wijaya. Memberikan pidato. Terima kasih semuanya. Pencapaian tahun ini bukan hanya karena saya. Ini hasil dari setiap karyawan yang bekerja sama. Tahun depan target kita adalah pasar luar negeri. Mari kita semua bekerja keras dan membawanya ke level berikutnya. Apa yang Wibowo katakan padamu tadi? Tidak ada seekor lalat. Akhirnya tergencet. Sari, kamu melakukannya dengan sangat baik tahun ini. Awalnya, saya khawatir kamu tidak bisa menanganinya. Sekarang melihat ke belakang, saya terlalu banyak berpikir. Dengan grup Wijaya di tanganmu, saya merasa sangat tenang. Ayahmu yang tua ini akhirnya bisa turun dan pensiun. Terima kasih semuanya. Tahun depan, kita akan mencapai prestasi baru bersama. Cepat, aku akan terlambat. Aku datang, makan selagi hangat. Sari.
Ingat untuk merendam kemeja biruku di air panas. Kerahnya kotor. Baik. Aku tidak bisa makan malam. Sari di rumah sakit, dia baru saja lecet lututnya. Bagaimana dia bisa terluka? Masuk. Dia mendorong seseorang dan tertabrak mobil. Gerak? Ada apa? Kira ini karpet merah? Saya bukan penjahat. Kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Bukan penjahat. Dihukum 4 tahun, lalu kamu apa? Bersiaplah untuk makanan penjara. Biarkan saya keluar, saya tidak bersalah. Hentikan omong kosong. Terus berteriak, kamu akan menyesal. Bayu, bagaimana? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini juga? Bukankah kami sudah membebaskanmu? Benar, kami yang menanggung akibatnya untukmu. Kenapa kamu masih bisa masuk ke sini? Biarkan saya keluar. Saya tidak seharusnya di sini. Ini semua salahmu. Diam. Kira ini pasar? Biarkan saya keluar. Kenapa? Beraninya kamu menangis? Semua ini karena dirimu, semua salahmu. Kalau bukan karena kamu membuat masalah di pernikahan, apakah aku akan berakhir seperti ini? Kamu, apa katamu? Apa kataku? Apa kau tidak mengerti? Kau menghancurkan seluruh hidupku. Aku seharusnya menjadi menantu idaman dari grup Wijaya Aset senilai 240 triliun rupiah, sedang menungguku. Kaulah yang secara pribadi menghancurkan semuanya. Bayu, itu semua demi kebaikanmu sendiri. Saat itu kami tidak tahu keluarganya sekaya itu. Kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu, jadi itu memberimu hak untuk memanggilnya bajingan? Untuk meraih pergelangan tangannya dengan gelang? Untuk membuatnya berlutut dan bersulang? Apa susahnya untuk bersikap sedikit lebih baik padanya? Katakan sesuatu yang baik, apa susahnya? Seandainya kau tidak mengatakan hal-hal itu, jika kau memperlakukannya dengan baik, aku akan menjadi menantu grup Wijaya sekarang, tinggal di rumah mewah mengendarai SUV mewah kemanapun aku pergi, semua orang akan memanggilku Pak Santoso. Kau memarahi kami seperti ini karena seorang wanita? Dia bukan sembarang wanita, dia pewaris grup Wijaya. 240 triliun rupiah, pernahkah kalian melihat uang sebanyak itu dalam hidup kalian? Apa yang pernah kalian berikan padaku? Yang kalian lakukan hanyalah menahanku. Kami membesarkanmu selama 28 tahun, menyekolahkanmu sampai kuliah, membelikanmu rumah. Membayar uang mukanya. Apa gunanya uang sedikit itu? Keluarga Wijaya bahkan satu gelang mereka harganya 6 miliar rupiah. Dan kalian? Apa yang kalian berikan padaku? Yang kalian berikan padaku hanyalah kemiskinan. Bayu. Mengatakan itu. Apa kau punya hati nurani? Hati nurani? Jika kalian punya hati nurani, kalian tidak akan menghancurkanku seperti ini. Tahukah kalian saat aku di bawah jembatan, berebut tempat dengan anjing liar untuk tidur, apa yang kupikirkan? Aku berpikir kenapa aku dilahirkan di gubuk seperti milik kalian? Kami menanggung kesalahan untukmu, sementara kau bersenang-senang di luar. Kami sudah di dalam sangat lama. Apa kau pernah menjenguk kami sekalipun? Kau memilih untuk menanggung kesalahan? Apa hubungannya denganku? Baiklah, baik. Baik saja aku. Ardi membesarkan anak yang baik. Hei keluarga beranggotakan 3 orang sekarang sudah kumpul semua. Ayah dan anak semua di sini. Datang ke penjara untuk reuni keluarga. Berhenti omong kosong dan ayo bergerak. Keluarga beranggotakan 3 orang masuk penjara bersama-sama. Saya menjalani hukuman 8 tahun, dan ini pertama kalinya melihat hal seperti ini. Bener banget. Saya pernah melihat pasangan menjalani hukuman bersama, tapi keluarga beranggotakan 3 orang semua masuk itu pertama kalinya. Seluruh keluarga ini bahkan tidak perlu mengunjungi kerabat,
Saat tahun baru reuni di dalam sel ini potret keluarga edisi penjara. Keluarga beranggotakan 3 orang di penjara. Bahkan berita saat ini tidak akan berani mengarang cerita seperti ini. Meneteskan air mata di balik jeruji besi mereka, tetap harus bersama itu pertama kalinya.